Di situ sudah mulai, apalagi ketika terlibat kepada Jenderal PSKI, cikal bakalnya itu dirontokkan ketidakpercayaan terhadap Orde Lama Pak Karno itu dengan lahirnya Tritura 10 Januari 1906. Di situ sudah mulai, apalagi ketika terlibat kepada Jenderal PSKI, cikal bakalnya itu dirontokkan ketidakpercayaan terhadap Orde Lama Pak Karno itu dengan lahirnya Tritura 10 Januari 1906. Lahirlah organisasi pemuda. Makanya di situ kampus sudah mulai tidak percaya kepada DPR. Kok DPR-nya banyak, orang-orang PKI, gurunya banyak PKI, lembaga pemerintahan PKI. Jadi disitulah kenapa yang disebut DPR jalanan, ketidakpercayaan kepada pemerintah. Yang disebut generasi 66. Nah, di antaranya Akbar Tanjung, Fahmi Idris, Osmas Batuba, Abdul Ghafur, dan bahkan di situ Kang Rizal ketika menuntut namanya Tritura, Tri itu 3, jadi 3 tuntutan apa? Satu adalah turunkan harga. Turunkan harga. Kenapa tadi? Inflasi, devaluasi. Duit banyak untuk dibeli nggak ada. Bahkan ketika tahun 66 berarti saya usia 3 tahun. Beras dropping, ya, kelaparan Indonesia. Padahal uang banyak. Uang banyak, tapi karena tadi Pak Karno memberikan kebijakan, cetaklah mata uang sebanyak-banyak. Sehingga Menteri Keuangan udah ngomong, tidak bisa Pak. Saya tidak mau tahu. Itulah kejadiannya. Nah sehingga itu menuntut pertama adalah turunkan harga. Turunkan harga. Ya. Kedua, bubarkan PKI. Udah banyak terlibat PKI. Ya, itu. Ketiga adalah jadi pertama itu adalah bubarkan PKI, turunkan harga, dan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan sampai menyalahi. Jadi akibat dari Tritura itu kan yang bergerak berarti kan pemuda. Ya. Nah, apakah itu ada cikal bakal dari Tritura tadi itu ke perpindahan kepemimpinan? Ya, oke. Nah, jadi Tritura ini keterlibatan para pemuda, mahasiswa. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah tidak hanya para pemuda. Diawali KPPI. Apa itu KPPI? Kesatuan Pemuda Pelajar Indonesia. Oh, KPPI. Di kampus adanya KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Sampai dokter, kadi, kawi, Kesatuan Aksi Wartawan Indonesia. Jadi semua komponen, termasuk adalah Kesatuan Aksi Tukang Becak di Indonesia. Semua profesi menuntut Tritura kepada Pak Karno sehingga demo di mana-mana yang terkena dengan peristiwa Malari. Tahun 74 itu ya. Makanya ketika peristiwa Tritura, apa yang dituntut Tritura? Pak Karno ingat ketika sidang mimpin Dwi Kora di demo oleh mahasiswa. Bahkan ada yang melaporkan, Pak, ini sudah merajalela. Kampus-kampus semua komponen menuntut tadi Tritura. Saya agak ngeri, Pak. Tolong Bapak hijrah, menyamankan diri. Dia pakai helikopter belakang istana langsung ke Istana Bogor. Dilanjutkan begitu, terus rapat sidang dan lain sebagainya. Yang itulah peran 3 perwira tinggi. Siapa itu? Basuki Rahmat, Majen Basuki Rahmat, Majen Amir Mahmud, dan Letjen M. Yusuf. Menemui Pak Harto. Waktu Pak Harto pengganti. Jadi waktu itu Pak Ngostrat. Lapor, Pak, tadi sidang Dwi Kora dan lain sebagainya terjadi kekacauan, demo di mana-mana, bakar ban. Bahkan yang ngeri adalah tentara sudah mulai demo, kesatuannya dicopot, tidak ketahuan kesatuan di mana, sehingga Pak Karno diasingkan, pergi ke Istana Bogor. Laporan itu kata Pak Harto, tolong cepat kamu temuin Soekarno ke Istana Bogor, kasih tahu saya siap mengamankan ibu kota. Itu cikal bakal super semangat. Itu. Surat perintah 11 Maret. Nah, udah pergi yang ketiga teh. Lapor, Pak, tadi kejadian begini, alhamdulillah rapat sidang Dwi Kora sudah beres, tapi kenyataannya rekan kami Soeharto siap untuk mengamankan ibu kota. Iya, udah laksanakan aja. Harto suruh kata Pak Karno. Tapi Pak, mohon maaf. Ya. Ternyata Pak Harto tidak mau begitu saja, perintah lisan dari Bapak. Minta sebuah surat
Di situlah cikal bakal yang disebut Super Semar. Apa Super Semar itu? Surat Perintah 11 Maret 1966. Nah, sehingga pengertiannya, walaupun sekarang ada kontradiksi, Ya. sejarah di mana tag-nya ini dan lain sebagainya, kita tidak mempermasalahkan. Yang penting ada roda pemerintahan akan berganti. Karena tonggak pemerintahan Super Semar itu yang nanti melahirkan Orde Baru. Orde Baru. Dari Orde Lama, Orde Baru. Pada tahun 67, setahun begitu Pak Karno bertanggung jawab di sidang MPR. Pertanggungjawabannya nggak diterima. Nggak diterima. Disitulah nanti peran berikutnya Pak Harto. Nah, sekarang kita beralih nih ke pemudaan di zaman Orde Baru. Iya. Atau disingkat Orba. Ini gimana nih? Ada persamaan atau banyak perubahan nih? Untuk kepentingan si pejabat atau si pemimpin itu sendiri dan untuk rakyat nih. Iya. Gimana nih? Sebenarnya ketika zaman Orde Baru Pak Harto tidak jauh berbeda, organisasi pun semarak, laksana jamur, ya. Di musim hujan. Ya, musim hujan. Jadi artinya tadi ciri kepemudaan itu di Indonesia itu dari unsur politiknya, Ya. dari daerahnya, kemudian dari sosialnya dan lain sebagainya berkembang. Tapi ujung-ujungnya ketika zaman Orde Baru itu banyak dipolitisir. Contoh, ada organisasi sosial, politik dan lain sebagainya, itu harus ada induknya organisasi yang disebut KNPI. Nah, sebelum ke sana, kan zaman Pak Karno itu kan banyak partai itu. Betul. Itu saya lupa kurang lebih mungkin lebih dari 10 lah gitu. Nah, ada perubahan nggak di zaman Pak Harto ini untuk merampingkan partai? Iya. Yang saya tahu kan ada 3 partai kalau nggak salah. Zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru ada PDI, ada P3, ada Golkar. Golkar belum partai waktu itu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam sejarah kepartaian Indonesia, contoh aja kan, ketika pemilu pertama itu partai laksana jamur juga. Betul. Banyak sekali. Ada Masumi yang sekarang cikal bakal jadi PBB. Ada Partai NU, dulu NU pemenang pemilu pertama-tama itu 4 partai. Ya. NU, Masumi, PKI, PNI, ya, dan PNI, 4 partai, gitu kan. Coba kesalahan jangan Pak Karno, 4 partai itu bagaimana caranya harus mengikuti paham yang diharapkan, namanya Nasakom, Nasional, Agama, dan Komunis. Kalau nasionalis, ya bisa masuk kemana-mana. Tapi kalau lucu, kalau PKI tidak mungkin dengan agama dipersatukan. Nggak ketemu. Karena PKI adalah unsur ateisme, tak bertuhan. Kalau PKI, kalau agama kan ketuhanan. Nah itu sehingga terjadi pemaksaan kehendak ketika Pak Karno di DPR itu. Makanya kenapa dituntut tadi bubarkan DPR itu gara-gara terlibat PKI. Ya itu diantaranya dekret presiden. Nah jadi organisasi sama saja zaman dulu yang dikembangkan sampai sekarang. Contoh dari pemuda-pemuda Islam, ada pemuda Ka'bah, sekarang dulu ada Ansor, ya. Ada pemuda Ka'bah, Muhammadiyah, ada pemuda Muhammadiyah, sampai berkembang dari dulu zaman Orde Baru laksana jamur. Cuman ada pembatasan, kepentingan-kepentingan. Nah sehingga perkembangannya agak sulit, apalagi ketika zaman Orde Baru, mahasiswa supaya tidak turun ke jalan, tidak banyak demo-demo kan diciptakan dengan SKS agar banyak di kampus. Nah sekarang buktinya zaman reformasi meledak kembali. Banyak bahkan sekarang yang kalau saya fenomena gara-gara MK kebijakan kemarin pilkada. Sebelum ke sana itu kan sudah reformasi. Iya. Nah, apa penyebab sehingga ada disebut era reformasi atau zaman reformasi? Sementara kan tadi sudah kita bahas tentang Orde Lama, Orde Baru. Nah, kenapa reformasi ini muncul gitu? Apa masalahnya? Iya. Nah, jadi ketika Orde Lama sudahlah zaman Pak Karno, keterlibatan pengaruh macam-macam terlalu. Sekarang kita berbicara ke Orde Baru. Terlalu condong ke Blok Timur dan sebagainya, kebencian kepada Blok Barat. Nah, ketika zaman Orde Baru, seharusnya kan dalam undang-undang negara kita itu punya politik bebas aktif. Artinya bebas, kita bebas bekerja sama dengan negara non-blok, tanpa latar belakang, apalagi sesuai dengan non-blok yang tidak memihak. Waktu itu dunia kan punya gambaran kekuatan di dunia, ada Blok Barat, Timur. Ya, Blok yang Timur. Di Barat ini Barat kan itu paham liberalisme, ya, artinya paham kebarat-baratan. Ini Amerika.
dan punya pasukannya NATO. namanya sampai sekarang NATO North Atlantic Treaty Organization. Di Blok Timur itu pahamnya komunis. Dia punya fakta Warsawa, apalagi ketika naik daun ketika Uni Soviet. Sebelum jadi zaman yang akhirnya sekarang zaman perubahan akhirnya jadi Rusia sampai sekarang itu tetap berkembang. Makanya Indonesia di tengah-tengah namanya non-blok. Nah, kembali kepada sebelum dijelaskan non-blok ini, apa peran Orde Baru terhadap non-blok? Apakah masih bebas aktif atau masih ngeblok gitu? Paham apa untuk politiknya? Sebenarnya kalau saya lihat dari kacamata politik, tidak sesungguhnya kita selalu tidak memihak. Jadi ada kepentingan-kepentingan. Walaupun kita lihat, tetapi Indonesia, mohon maaf, non-bloknya itu atau tidak memihak itu, Barat harus didekati, Timur harus dekati. Ya contoh, segala sesuatu ekonomi kan tergantung Amerika, sehingga bermasalah dengan Amerika diembargo senjata atau apapun. Nah, Indonesia harus posisinya seperti itu. Contoh segini, pertanyaan apakah Indonesia banyak kerjasama dengan Uni Soviet atau Blok Timur? Yo, banyak. Contoh kita kemarin ke Cilegon itu kerjasama Baja Cilegon itu dengan Uni Soviet. Jadi cuma memang harus tidak ini ya. Jadi ada rejim kekuasaan, ada condong ke barat, condong ke timur. Seyogianya kita harus benar-benar di tengah. Karena kita itu penggagas non-blok. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau zaman Orde Baru, katakanlah Orde Lama, Orde Baru, kan di dalam Undang-Undang Dasar tidak disebutkan bahwa presiden itu ada batas waktunya. Katakanlah 1 periode atau 2 periode. Tapi kan di situ tidak ada sampai dengan Orde Baru. Kita sekarang sudah masuk Orde Baru. Berapa lama Orde Baru ini memimpin melalui Pak Harto menjadi kepala negara Indonesia? Jadi begini saja, ketika 67 itu tidak diakui pertanggungjawaban Soekarno, mulai di situ lahir Orde Baru, ya. Dan Orde Baru nanti melahirkan Partai Golkar yang berkuasa, konotasinya sejarah itu sampai 6 kali pemilu, 6 kali 5 30, menjelang 2 tahun 98 disitulah mulai juga apa bedanya Soekarno dengan Soeharto dengan Karno. Kalau dulu dia tertulis mengatakan aku seumur hidup, Pak Harto tidak jauh berbeda. Apalagi identik dengan Orde Baru ada KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pertanyaannya, kenapa itu peluang KKN itu ada? Apa karena tidak ada batas waktu memimpin sehingga zaman Pak Harto itu kan pembangunan ada rencananya, disebut Repelita 1, 2, 3 dan seterusnya. Apakah ini jadi peluang KKN gara-gara Repelita ini? Iya, salah satunya itu. Jadi tidak menutup kemungkinan namanya nepotisme kan gini. Nepotisme itu sebenarnya sejak zaman Rasulullah. Sudah ada. Tapi nepotisme yang seperti apa? Makanya ada satu hadis, jangan memberikan kepada seseorang yang bukan ahlinya. Kalau tidak ahli siapkan hancuran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana zaman Orde Baru nepotisme? Nepotismenya terlibat ekonomi, ini. Nah, timbul pertanyaan nepotisme zaman sekarang, ketika reformasi lebih parah lagi. Nah, itu ya, udah ngerti itu permasalahannya. Jadi nepotisme tidak bisa dihilangkan, tapi tadi jangan mencolok. Sekarang pertanyaan begini, coba, apakah zaman Pak Karno ada tidak putranya? Terutama yang paling berbahaya kepada kebijakan pemerintahan, ada tidak yang meneruskan? Tidak ada. Zaman Pak Harto pernah tutut jadi menteri. Itu karena kepaksa, karena keadaan. Belum. Habibie belum. Itu kan sudah ke reformasi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa jadi timbul atau jadi apa kejadiannya? Apa penyebab kejadiannya sehingga Orde Baru berubah menjadi era reformasi? Apa masalahnya gitu? Nah, jadi sebenarnya mah tadi ujung-ujungnya yang menyebabkan Orde Baru tumbang tadi kan kekuasaan karena KKN 32 tahun KKN. Ya, jadi selalu kita dininabobokan pengertian Orde Baru itu kan gini. Satu tatanan pemerintahan yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 42 secara murni dan konsisten, itu yang disebut Orde Baru. Nah, permasalahannya kan mungkin anak SD ke SMP harus P4,
sampai ke jenjang perguruan tinggi ada namanya penatara Ya, di BP7. desa, iya karena lahir di BP7. Kemudian ada karakter deskripsional, itu seakan-akan Pancasila ini betul hebat, kita agung. Tapi sebenarnya orang-orang atas tidak Pancasilais. Betul. Makanya BP7 seperti bubar. Nah, sehingga kemarahan 32 tahun dari politik, dari sosial, dari ekonomi itu melahirkan tadi turun ke jalan kembali. Oh. Sehingga Gilang Ramadan dari anak-anak Trisakti Trisakti. dibunuh oleh pembunuh misterius. Nah, harapan kita ini kan reformasi, artinya reformasi itu kembali kepada hal yang baik, Ya. yang udah bagus. Perubahan. Nah, tetapi bangsa Indonesia kadang-kadang suka salah mengartikan. Ini reformasi loh. Perlahan-lahan tatanan dirubah satu persatu yang lemahnya. Tetapi pemikiran bangsa Indonesia adalah revolusi. Revolusi itu perubahan yang cepat. Iya. Ini kesalahan-kesalahan. Sehingga kadang-kadang ketika berbicara zaman reformasi kembali kepada yang baik, harusnya jangan korupsi. Sekarang lebih merajalela. Nah, jadi itu. Jadi kalau saya katakan semua rejim pemerintahan dari Pak Karno, Harto, Habibie, Sampai dengan Pak, itu pasti ada satu sisi positif, ada sisi positif, satu ada negatifnya. negatifnya. Jadi termasuk reformasi yang kita bisa sekarang saksikan itu. Oke, sekarang kita di reformasi nih. Nah, bagaimana pemuda di zaman reformasi ini? Ya. Tadi kan leader tuh ada loyalis, terus E-nya edukasi, A-nya edpis, D-nya disiplin. Nah, kalau sekarang ini mau jadi ketua aja nggak gratis. Ini gimana menyikapi ini? Haruskah? Bagaimana jadinya? Kalau, ya maaf ngomong, ya bukan berarti secara umum ya, tapi yang saya pernah lihat, uang yang membuat seseorang jadi pemimpin. Ya. Bagaimana seorang pemimpin gara-gara uang? Apakah bagus dia memimpin nih? Nah, jadi sekarang tuh fenomenanya ketika seseorang baik pemuda mencari kekuasaan untuk menjabat jabatan ketua dan lain sebagainya, sehingga keterlibatan kepentingan politik. Yang saya paling tidak suka adalah organisasi permuda zaman Orde Baru sampai sekarang itu, ketika mau pemilu dibutuhkan baru rame. Tapi sementara pemuda di dalam visi misi organisasi tidak pernah dibina, diarahkan yang lain. Walaupun di kita sebenarnya sudah ada namanya Menteri Pemuda dan Olahraga, peranan pemuda, ada peranan wanita, tapi fungsinya kurang. Nah, oleh sebab itu kepentingan-kepentingan dari organisasi pemuda itu harusnya dikembalikan kepada citanya. Pemuda ini seperti ini. Sekarang zaman reformasi, mana organisasi pemuda yang lahir? Yang lahir lebih parah dari Orde Baru. Iya, saya lihat Orde Baru punya kepentingan, tapi benar-benar perkembangannya dan lain sebagainya. Sekarang di kecamatan saja kadang-kadang. Jadi sekarang gini Kang Rijal, saya melihat tokoh-tokoh pemuda atau organisasi pemuda itu banyak, hanya acting, memamerkan baju, tidak jelas ada program. Sekarang tidak usah menyalahkan pemuda juga. Iya. Nah, apa kapasitas dewan-dewan penasehat di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten? Jadi mereka jangan dijadikan sebagai lahan untuk kampanye kepentingan mereka. Makanya tadi banyak organisasi sudah salah kaprah. Mohon maaf, dulu Pak Haris Abdul Nasution itu mendirikan organisasi namanya semi militer, namanya PP. PP ketika zaman Orde Baru condong ke sana, padahal harusnya jangan begitu, ya. Nah, makanya kadang-kadang sekarang itu lebih banyak pemuda-pemuda ke politik seperti kurang tertarik. KNPI bagaimana? Kabupaten dan sebagainya. Lebih banyak menonjolkan jati diri. Saya adalah orang Betawi Rembuk. Saya orang Banten, keluarga BPKP Banten. Jadi KNPI nggak berfungsi. Iya, padahal namanya KNPI organisasi militan secara nasional. Pemuda apapun, sosial, politik ada di situ. Ada di sini. Jadi ormas, orpol ada ya. Makanya saya suka katakan, maaf Kang, di kecamatan KNPI tidak maju. Yang ngomongin adalah misalnya sebutan dari organisasi itu. Dia tak bersadari sudah harus jadi pengurus KNPI juga. Nah ini. Ya itu tadi ada, apakah bisa jadi seorang figur ini menjadi ketua karena faktor uang? Karena nggak ada sekarang istilah, mungkin Mbak pernah dengar, nggak ada makan siang yang gratis. Iya. Apa itu bisa jadi faktornya atau penyebabnya? Betul. Jadi seperti begini Kang Rijal,
ketika berbicara undang-undang atau apapun, sekarang kan udah di tingkat desa saja itu sudah mulai diajarkan bagaimana dengan money politik. Nah, Politik ini money. Nah, politik main calon uang. kepala desa kalau tidak ngamplopin serangan maghrib, isya, subuh sampai fajar nggak dipilih. Nah, termasuk sekarang udah terus terang ke DPR ada. Kalau ada yang kena politik uang, ada Panwaslu, tapi kenyataan Panwaslunya juga bermain mungkin ya. iya, jadi hal-hal seperti itu sudah tidak tidak ditolerir, tetapi masih berkembang yang sulit. Apa karena faktor kebutuhan? Mungkin juga. Jadi artinya prinsipnya siapapun yang punya duit bisa jadi ketua organisasi, jadi calon sampai jadi ketua atau duduk di DPR dan sebagainya. Sehingga tolak ukurnya ketika nanti jadi bagaimana saya untuk kembali uang itu, ini yang harus diperangi. Oke, kalau begitu tadi apa yang saya baca, menurut pendapat Pak ini siapa Suradinata, berarti leadership tidak berfungsi sebagai lead. Artinya sedikit ada pengaruh, ada pengaruh hal-hal yang di luar jangkauan itu. Jadi fungsinya seakan-akan masih tidak, peranannya belum dirasakan. ya berarti itu tadi mungkin Ya, karena faktor tadi sehingga loyalitasnya bukan nggak ada, berkurang. Iya. Apalagi untuk edukasi orang lain, lalu untuk memberikan saran. Kalau zaman kita dulu kan kita juga mantan aktivis atau pengurus, ya perjuangan kita dulu kan benar-benar boro-boro kita mau cari duit, kita malah tukang tombok gitu kan. Ya diantaranya Kelapa Nunggal ini kan dari hasil perjuangan cikal kita. bakal kecamatannya peranan AMPI begitu besar. Itu. Nah, kalau sekarang kan saya nggak melihat itu, semangatnya, loyalitasnya dan sebagainya. Makanya gitu. gini Kang Rijal, ketika di kecamatan saya pernah memberikan masukan. Ketika berbicara HUT proklamasi 17 Agustus itu proyek bersama. Bersama semua komponen, pemudanya, organisasi apapun. Tetapi kita bagi. Sekarang contoh, nanti tanggal 28 Oktober. 28 itu berikan pelaksana, petugas yang dominan itu KNPI-nya. KNPI seharusnya. Atau para pemuda. Ya, ini sulit. Sekarang di Kelapa Nunggal kadang-kadang paduan suara aja tergantung kepada guru. Ya. Nah itu, jadi ketika hari Bayangkara ya polisi, ketika hari TNI ya Koramil. Ya. Ketika ada kesehatan puskesmas, kaitan keagamaan berarti KUA dan depan gitu ya. Nah ini tidak berjalan. Nah jadi artinya tadi kita miris karena kita aktivis di kepemudaan. Ya. Jadi melihat apa ya? Perkembangan. Jadi seperti gini, channel Mbah Guru ini saya ingin mendatangkan tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh pemuda. Namanya bagaimana kita undang, KNP-nya ya ada hampir sudah tidak ada bentuk. Saya lihat kantornya aja juga banyak kosong. Padahal itu saya dulu ada susah dengan susah payah itu. Dengan susah payah kita akomodir bahwa di kecamatan itu ada gedung KNPI kosong melompong. Hanya kemana aja itu? Ya jadi itu. Sedangkan tadi kalau saya berkata dari dulu mungkin Kang Rijal hafal, organisasi apapun walaupun dulu kita pernah terlibat di AMS, KNPI, AMPI, Kosgoro, ini adalah milik underdog Golkar. Tapi kita jangan terlalu politik luas. Bergunalah di masyarakat sekitar. Saya sering begitu. Kalau politik agak terlalu luas, walaupun banyak prestasi kita sampai dialog dengan para tokoh-tokoh baru, sampai diundang kemana-mana gitu. Tapi ya itu harapan kita, itu jadi organisasi itu harus berperan di lingkungan sekitar dulu, kemudian berperan lebih ke luas. Ya artinya kan kehadiran sebuah organisasi, figur-figur yang ada di dalam organisasi ini kan seharusnya lebih banyak berperan sehingga masyarakat menikmati dari hasil kinerjanya. Iya. Apakah itu tidak terjadi seperti yang kita dulu waktu masih kita aktif di AMPI? Iya. Itu penyebabnya apa sih? Jadi mereka itu sudah hilang kepada rumus PDLT. Jadi partisipasinya udah tidak ini lagi, dedikasinya tidak ada lagi, loyalitas tidak lagi, dan jangan lupa jadi pemimpin organisasi atau punya organisasi jangan sampai ada perbuatan tercela. Nah ini
Ya, PDLT-nya udah tidak ini ya lagi. akibat itu juga kan kalau kita dulu di AMPI kan 3 program kerja Iya. tuh. Program jangka pendek, jangka panjang, Menengah panjang. jangka menengah, panjang. Nah, sekarang ini saya lihat ada kalau bahasa Jawa Baratnya, Iya. ini jangka IMA. Jangka IMA. Ini jangka IMA ini yang pertama apa yang terakhir sih kalau zaman sekarang nih? Lebih banyak buat makan saya bodoh organisasi. Jadi Oleh Kang Rijal semakin menarik ini dari kepemudaan, walaupun kita tidak menukik kepada KNP, iya, organisasi-organisasi di kecamatan aja di berbagai daerah itu ada PP, ada AMS, Partisan Siliwangi, ada PPKP, banyak sekarang. banyak sekali. Kalau Cuma dalam kali ini mungkin ada bermanfaat ya. Jadi ada beberapa hal mungkin dari Mbah Guru akan memberikan silakan ambil kesimpulannya, Pak. bekal nih. Kesimpulannya Bekal dari untuk bincang obrol santai bagaimana berorganisasi. Hmm. Selalu yang pertama adalah kalau duduk di organisasi adalah harus selalu menjaga komitmen. Itu komitmen dulu. kita. Nah, sekarang komitmen itu apa sih? Jadi komitmen itu satu tekad. Tekad ketika karena gini, organisasi kan harus kita pelajari apakah ini organisasi sosial, politik, Pemuda dan lain sebagainya. sebagainya. Jadi itu komitmen dulu. Kita ini berdiri di organisasi seperti apa? Kalau saya misalnya pernah ketika bertugas ketua organisasi profesi namanya PGRI. Apa fungsi organisasi? Mewadahi aspirasi dari guru-guru untuk disampaikan. Kemana aspirasinya? Bisa ke atas, bisa ini. Jadi itu. Jadi komitmen itu berarti adalah satu tekad dulu. Organisasi kita seperti apa, tujuannya apa dan lain sebagainya, latar belakang apa, itu harus ada komitmen dulu. Ya, yang kedua adalah tetap berhubungan dengan aktif. Artinya supaya tidak vakum organisasi selalu ada koordinasi, komunikasi. Kan sekarang kenapa organisasi? Ada Karang Taruna kemana meren? Ada KNPI kemana orangnya? kantor mah ada. Iya, tidak pernah ada hubungan, tidak pernah ada kunjungan, tidak pernah boro-boro. Apa karena nggak punya program kerja aja, Mas? Salah satu itu. Tadi kata Kang Rijal itu harus dari mulai setahun ini saya punya jangka pendek. Karena gini, rata-rata organisasi kan ada masa kerja. Ya. Organisasi ini masa kerjanya 5 tahun. 5 tahun. Berarti setahun ini misalnya jangka pendek dulu sampai 2 tahun. Pertengahan sampai 3 tahun itu jangka menengah. Panjangnya sampai 5 tahun lebih. Ya, artinya kan bahkan kalau organisasi kerjasama program ini dilaksanakan sampai ke berlangsungan bisa saja dia kepilih jadi 2 periode. Betul. Dan lain sebagainya. Ya, artinya kan kalau jangka pendek, menengah, panjang itu berjalan, wajar dong jangka imam menang. Iya. Saya suka mengatakan ini Pak ya. Duduk di organisasi bukan ingin naik jabatan, bukan cari duit. Tapi ketika berbicara organisasi sudah profesional akan melahirkan uang. Betul. Ya. Yang ketiga, bakal organisasi adalah selalu ada pertemuan rutin tuh, pentingnya. Betul. Jadi ada pertemuan baik pengurus inti dengan organisasi, dengan kader di daerah, itu ada rutin. Program kan apakah ini mau sebulan sekali, jangan penting 6 bulan nggak ada kegiatan. Itulah kunci akan mundurnya atau bangkrutnya organisasi. Ya. Yang keempat, siapkan kuota dan internet. Oh gitu. Iya, ada pengaruh. Organisasi sekarang tidak hanya contoh Kang Rijal bahula berorganisasi kalau membuat undangannya tok. Sekarang sudah tidak bisa rapat di rumah online. Betul. Jadi itu saya ini temuan perkembangan organisasi. Jadi organisasi ingin modern, satu persiapan kuota dan internet. Harusnya kan kalau dibanding zaman mesin tik, wah anak sekarang udah lebih maju seharusnya. Rapat aja, makanya kalau rapat kerja ada supervisi atau ada penilaian organisasi kita. Coba saya melihat administrasi surat keluar dan masuk udah nggak kena. Rapat pun sekarang main WhatsApp gitu ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, buat action plan yang jelas dan saling mengingatkan satu sama lain. Jadi harus betul-betul ada gerak. Ada action. Ketika Anda jadi sekbid, sekretaris bidang keagamaan harus punya program keagamaan. Kalau misalnya ketika olahraga apa olahraganya, seni apa, politik apa, bela negara apa, ini kadang-kadang itu harus sering arahkan. Makanya organisasi yang bagus harus sering ada pelatihan. Itu tadi leadernya.
Kemudian yang keenam, ambil kesempatan untuk kenal lebih banyak orang. Artinya organisasi ini jangan hanya di kampung. Coba dari desa-desa kan di kecamatan. Bahkan harus mengikuti sekali-kali ada musyawarah daerah di kabupaten, di provinsi sampai nasional. Musyawarah, Nah, ada rakerda. Ini perkembangan ini harus kena dengan orang. Nah di kecamatan jangan sampai organisasi dikenal dengan penasehatnya, Pak Kades di desa, ya BPD-nya. Kalau di kecamatan Musbika. Malah jadi tim sukses malah. Iya. Nah jadi ini kadang-kadang resep organisasi yang harus dipahami sebagai bekal. Ternyata, oh kalau kita berbicara organisasi banyak bahasanya ya, karena waktu dan lain sebagainya. Yang jelas, moga-moga bermanfaat. Kita berbicara organisasi sampai melebar tadi zaman dulu sampai zaman sekarang. Udah zaman sekarang. Karena kita adalah orang-orang yang pernah terlibat di organisasi, merasa miris, merasa sedih. Betul. Ketika organisasi pemuda di tingkat desa, di tingkat kecamatan sampai kabupaten sudah mulai redup. Kaderisasinya tidak jalan. Gitu. Makanya dalam organisasi itu harus selalu satu adalah konsolidasi ke dalam keluar para pengurus. Kaderisasi harus ada regenerasi yang ada regenerasi. Itu fungsi kaderisasi. Jadi kita merasa miris Kang Rijal ya. Betul. Karena kita dulu berorganisasi sampai ke kabupaten, ke provinsi, sampai ke nasional gitu. Yang dulu mah boro-boro cari donatur, cari biaya nggak ada, sekarang mah tinggal tukang tombok sekarang. Tinggal income banyak. Selesai itu. Dan alhamdulillah ini Kang Rijal, kita coba biasa kita di Mbah Channel ini di indoor. Sekarang outdoor. Jadi mohon maaf nih, Mbah juga sambil ngerokok karena ingin santai. Baik. Ingin santai. Saya kembalikan ke kerja di ini. Ya, jadi acara ini disponsori oleh Genza. Genza itu apa? Dulu Genza itu Primagama. Jadi Primagama itu sudah tidak ada sekarang, berubah menjadi Genza. Nah, apa fungsi daripada Genza? Genza itu adalah bimbingan belajar yang dimulai dari tingkat SD sampai dengan SLA. Itu semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Jadi tidak mudah sebenarnya jadi pemimpin itu. Betul. Tetapi kalau kita tidak berani. Kita belum berbicara kerja pemimpin, tugas lu banyak banget. Mungkin nanti nyambung ya. Nyambung. Yang jelas mungkin Mbah Guru ini minta dukungan. Ya, mohon untuk itu dimohon dukungannya. Subscribe itu nggak bayar kok, gratis, sodakoh, bagian daripada sodakoh. Channelnya di komen, di komen dan juga jangan lupa di subscribe. Jadi semakin banyak subscribe, jadi semakin semangat kita untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat. Ya, silakan ditutup. Baik, tadi saya katakan, saya coba ulang lagi dari pembuka tadi, bahwa setiap diri adalah pemimpin. Entah itu untuk diri kita sendiri maupun untuk anak istri kita. Jadi pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Ini hadis, bukan kata saya, tapi kata hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga para pemimpin ini menjadi mohon maaf, kami bukan mengajari, bukan menggurui, paling tidak untuk jadi masukan. Sesuai dengan temanya, obrak. Nah, ini hidup itu Tuhan yang tentuin. Ini bahasa anak muda loh ini. Kita yang jalani, orang lain yang komentarin. Ini bahasa pemuda loh. Jadi jangan takut untuk dikomentari, jangan takut untuk dikritik. Dari saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak menyenangkan sehingga menjadi kesalahan. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.